Halo, selamat sore Bapak, Ibu, dan sahabat milenial semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Resi, Dealer Aktif Public Code Indonesia. Halo, selamat sore Bapak, Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, saya sapa-sapa Anda dulu. Selamat sore semuanya. Bapak, Ibu, dan sahabat milenial, ketemu lagi dengan saya Resi, Dealer Aktif Public Code Indonesia. Sore hari ini saya akan menemani ngabuburit Anda dengan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas ya. Apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai emas dan Anda kurang paham tentang apa itu public goods, Anda bisa menanyakan di kolom komentar ya. Kalau Anda nanti menyimak, Anda ada yang kurang jelas, Anda silahkan kita ngobrol-ngobrol santai saja dalam ngabuburit emas pada sore hari ini ya. Oke, selamat sore semuanya. Apa yang menjadi tema saya pada sore hari ini ya? Yang menjadi tema saya pada sore hari ini dalam ngabuburit emas adalah kapan ya? Kapan saat yang tepat Anda membeli emas ya? Kapan saat yang tepat Anda menyimpan emas ya? Kita akan sharing-sharing. Silahkan untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan puasa bisa sambil menyiapkan menu berbuka puasa Anda bisa sambil mendengarkan ngabuburit emas bersama dengan saya Fitri Simirianti ya. Oke. Kita kenalan dulu ya, mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya ya. Nama saya adalah Fitri Simirianti, saya adalah dealer aktif Public Code Indonesia dengan biji code 00121475 ya. Saya sudah bergabung menjadi dealer Public Code selama kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun sejak tahun 97. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi saya menjadi seorang dealer Public Code sejak tahun 2017 ya, ketika pertama kali Public Code dikenalkan di Indonesia ya. Dan saat itu saya belajar menimba ilmu dengan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Disitulah saya mengenal pertama kali tentang Public Code dan saya pun tidak tahu ya saat itu Public Code itu apa, dan saya menemukan bahwa Public Code itu adalah perusahaan jual beli emas ya, perusahaan jual beli emas logam mulia ya, perusahaan logam mulia ya, perusahaan jual beli logam mulia. Nah, selama 3 tahun saya mulai setelah mengenal Public Code, kemudian 3 bulan kemudian saya memutuskan diri saya untuk menjadi seorang dealer aktif dari Public Code. Apa yang menjadi tugas dari seorang dealer ya? Menjadi seorang dealer itu bertugas untuk menjadi seorang PGBO atau Public Code Business Owner, di mana kita dilatih untuk menjadi pemilik bisnis yang bisa memiliki passive income untuk menunjang kesejahteraan keluarga ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak paham sebagai seorang dealer itu tugasnya apa ya. Kemudian sebagai seorang dealer apa yang bisa dilakukan untuk membina bisnis, itu banyak sekali ya. Anda bisa menyimak di beberapa FB Live saya sebelumnya, saya menjelaskan apa yang menjadi tugas introducer dan sebagainya. Untuk tema pada sore hari ini adalah kapan ya, kapan saat yang tepat Anda memiliki emas atau membeli emas ya. Anda akan belajar beberapa tips yang saya bagikan untuk Anda bisa memahami kapan saat yang tepat Anda itu memiliki emas ya. Yang pertama adalah ketika Anda memulai belajar berinvestasi atau menyimpan emas, maka hal pertama yang perlu Anda pahami adalah tidak perlu menunggu harga turun ya. Tidak perlu menunggu harga turun ya. Karena semakin ditunggu, semakin dinanti, kita tidak pernah tahu harga emas itu besok pagi naik atau turun. Kemudian kapan terjadi kenaikan yang signifikan, kapan terjadi penurunan. Memang setiap hari grafik dari harga emas itu memang naik turun. Tetapi untuk jangka panjang,
Untuk penilaian jangka panjang, Anda akan mendapatkan bahwa harga emas itu senantiasa naik atau cenderung naik ya. Jadi tips pertama adalah jangan pernah menunggu saat harga turun ya. Ketika Anda memang sudah berencana, Anda sudah berencana untuk menyimpan emas, Anda sudah berencana berkeinginan membeli emas begitu ya. Langsung saja Anda lakukan proses pembelian emas ya, tidak perlu menunggu harga turun. Karena berbagai pengalaman yang terjadi, mereka yang menunda membeli emas karena menunggu masa yang indah saat harga turun, yang terjadi adalah harga justru semakin hari semakin naik. Ya, semakin naik. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak jadi membeli emas karena uangnya sudah sedikit berkurang lagi ya, dan akhirnya membatalkan diri untuk menyimpan emas ya. Itu adalah tips pertama yang perlu Anda ketahui. Kemudian apa yang menjadi tips kedua? Apa yang menjadi tips kedua? Bagi pembeli pertama, Anda yang baru pertama kali pengen kenalan nih sama yang namanya emas dan pengen kenalan sama public gold, itu jangan pernah menunggu harga terbaik ya. Karena pengalaman saya selama 3 tahun, setiap hari memang harga emas di public gold itu terbaik untuk saya, selama saya memang berniat untuk mengadakan pembeliannya. Jadi harga murah juga terbaik, harga naik pun juga harga terbaik. Karena harga terbaik itu tidak bisa diukur dengan naik turunnya, tetapi harga terbaik adalah di mana itu cocok untuk Anda bisa miliki. Ya, kalau memang kapan kita mengatakan itu tidak terbaik? Contoh ya, ketika Anda menunggu harga sedang rendah, harga sedang turun. Ternyata begitu saat harga emas ini turun, di saat itu Anda tidak punya uang. Jadi, meskipun itu harganya murah, harganya lebih rendah, tapi bukan harga terbaik untuk Anda, karena saat itu Anda dalam kondisi tidak memiliki uang. Ya, jadi kapanpun Anda jangan pernah menunggu harga terbaik. Ya, harga terbaik adalah ketika Anda memang bisa uang Anda cukup untuk melakukan pembelian emas. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ya, belajarlah membeli emas atau menyimpan uang Anda dalam bentuk emas. Mulailah dari budget yang terkecil. Ya, mulailah dengan budget yang terkecil supaya Anda paham untuk nantinya bagaimana Anda melangkah untuk selanjutnya. Ya, seperti saya dulu, pengalaman saya pertama kali membeli emas dalam kepingan 1 gram saja. Karena di saat itu 1 gram di harga 680 ya. Jadi itu pengalaman saya membeli pertama kali emas logam mulia dari public gold itu dimulai dengan 1 gram pertama ya. Lalu setelah itu saya mulai mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Contohnya saya menghadiri seminar di Jogja, kemudian saya menghadiri seminar di Solo, kemudian saya menghadiri seminar di Surabaya, kemudian di Semarang dan sebagainya, Salatiga dan sebagainya. Saya memulai banyak belajar tentang ilmu-ilmu emas ya, kemudian mengikuti kelas-kelas yang dilaksanakan oleh public gold, yaitu kelas PG1 system ya. Di awal saya dulu join di public gold, saya mengikuti kelas PG1 system. Saya memahami, oh, ini adalah ilmu yang terbaik yang perlu saya pelajari untuk saya mengembangkan bisnis emas yang ada di Indonesia. Oke. Wow, selamat sore Ibu Susi Anggraini yang selalu setia menemani saya dalam ngabuburit emas. Selamat sore Ibu, salam sehat selalu dari saya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi pengalaman saya dulu pertama kali membina bisnis di public gold adalah 3 bulan setelah itu saya mengikuti seminar-seminar, mengikuti kelas PG1 system, dan kemudian untuk meyakinkan diri saya apakah itu emas dan apakah itu public gold, saya memberanikan diri untuk
datang jauh-jauh dari Indonesia, pergi ke Penang, Malaysia untuk mengunjungi kantor pusat dari Public Good International yang ada di Penang, ya, Penang, Malaysia. Saya mengajak tim saya dari Jogja, dari Klaten, dari Solo, dari Surabaya untuk datang bersama-sama ke kantor pusat dari Public Good yang ada di Penang, Malaysia. Nah, apa yang menjadi tujuan saya adalah mengenalkan semua masyarakat Indonesia tentang apa itu emas dan apa itu public good, ya. Karena saya pun juga tidak pernah menyangka saat itu. Saya berpikir hanya public good hanyalah sebuah perusahaan biasa yang hanya menjual emas seperti sebuah toko tetapi sedikit lebih besar, ya. Tetapi ternyata apa yang saya temukan itu melebihi dari apa yang saya bayangkan, ya. Saya boleh bertemu langsung dengan beliau Datuk Wira Lubis dari founder dari Public Good. Saya boleh bertemu dengan Mahaguru Public Good di Tuan Syukur Hashim dan istri. Kemudian saya juga bisa diterima baik oleh mentor saya Tuan Mama Zulkifli dan istri. Itu adalah sebuah penghargaan untuk saya, ucapan terima kasih saya betapa ini bukan hanya Public Good bukan hanya sebuah perusahaan jual beli, tapi ini adalah sebuah keluarga baru untuk saya, ya, sebuah keluarga baru untuk saya di mana saya menemukan orang-orang yang bermindset positif, saya menemukan orang-orang yang serius dan fokus membina bisnis secara betul. Nah, itulah yang membuat saya semakin percaya, ya, semakin percaya. Saya mengunjungi museum emas dari Public Good, di mana museum itu adalah museum pertama dan satu-satunya yang terbesar di Asia Tenggara, ya. Kemudian saya mengunjungi Public Safe, di mana di sana ada semacam deposit box yang sangat besar, di mana para customer dari Public Good ataupun siapapun yang ingin menitipkan emasnya yang berkilo-kilo, ya, yang berkilo-kilo itu bisa dititipkan di Public Safe. Kemudian saya juga bisa menikmati wisata kuliner di Penang, Malaysia, dan setelah itu saya membuat keputusan bagaimana saya meyakini ini sebagai salah satu platform bisnis yang betul-betul bisa Anda jalani dengan baik, ya. Kemudian apa setelah itu yang saya lakukan adalah setelah saya membeli dengan kepingan terkecil, kemudian saya mencoba mengenal Public Good lebih jauh dengan mengunjungi kantor pusat atau HQ yang ada di Penang, mengajak tim saya untuk datang ke sana, kemudian juga saya mengadakan seminar di berbagai kota, ya, yang sebelumnya hanya di Jogja, Solo, kemudian Surabaya. Akhirnya saya mengadakan seminar di berbagai kota, contohnya di Magelang, kemudian Semarang, dan berbagai kota lainnya. Nah, inilah salah satu cara saya untuk mengenalkan emas dan Public Good yang ada di Indonesia, ya. Kemudian tips selanjutnya adalah lakukan rutin untuk dapatkan harga yang rata-rata, ya. Jadi di Public Good ini kita akan dilatih membeli emas itu tidak harus langsung 10 kilo, langsung 5 kilo, langsung 1 kilo, langsung 100 gram dan sebagainya. Tidak. Tapi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Ketika Anda memang memiliki kemampuan budget 500.000 per bulan, lakukanlah 500.000 per bulan. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk menyimpan emas 1 gram 1 bulan, lakukanlah 1 gram 1 bulan. Karena apa? Anda akan mendapatkan harga rata-rata. Contohnya, ketika pertama kali saya dulu join Public Good, saya mendapatkan 1 gram di 680.000. Kemudian mulai naik 750, naik lagi 800, naik lagi 900, naik lagi 1 juta, naik lagi 1.100.000, dan saat ini sedang turun, ya, harga sedang di 900-an ribu. Nah, disitulah saya akan bisa memperkirakan berapa kira-kira rata-rata harga emas dan kenaikannya, ya. Disitulah saya baru bisa memahami, karena emas memang akan setiap kali naik dan turun, dan itu penting untuk Anda. Ketika memang Anda memiliki budget sekitar 500.000 per bulan, ya lakukanlah harga 500.000 per bulan itu. Anda bisa simpan di
GAP atau Gold Accumulation Program milik dari Public Gold ya. Jadi lakukan itu secara rutin sampai Anda memahami berapa kira-kira rata-rata ya, rata-rata harga rata-rata emas itu sekitar berapa. Jadi Anda bisa memprediksikan ketika 3 tahun, 4 tahun lagi harga emas sekitar berapapun, prediksinya sudah bisa Anda perkirakan gitu ya, tidak harus tepat tapi perkiraan saja karena Anda punya pengalaman setiap bulan membina menyimpan emas secara rutin sesuai dengan kemampuan Anda ya. Kemudian bila tidak memulai maka tidak akan tahu kapan harga emas itu adalah harga yang terbaik ya. Banyak sekali orang mau join Public Gold itu ragu-ragu ya, mau membeli emas itu ragu-ragu. Wah, nanti kalau saya beli 1 gram harganya 900, tiba-tiba besok turun jadi 880. Wah, saya rugi ya. Ataupun kalau saya simpan dalam waktu berapa lama ya kira-kira saya bisa dapat untung. Jadi banyak sekali calon-calon pembeli emas ini selalu ragu dengan pilihannya, ragu dengan rencana hidupnya ya. Bersama dengan Public Gold saya dilatih untuk menjadi seseorang yang lebih tegas dalam membuat keputusan ya. Contohnya bila saya itu ada rezeki ya, saya ada rezeki. Contoh dalam 1 bulan saya ada rezeki 1 juta gitu ya. Ada rezeki tambahan 1 juta, maka saya akan mencari solusi yang terbaik bagaimana uang 1 juta ini tidak habis begitu saja gitu ya. Karena kalau kita ini apalagi perempuan-perempuan ya, ibu-ibu ini ketika ada uang rupiah yang merah-merah itu di dalam dompet kita ini, wah rasanya pingin segera jalan-jalan ke mall, rasanya pingin pergi ke salon untuk merawat tubuh, kemudian rasanya pingin wisata kuliner ke tempat yang enak-enak begitu ya. Jadi biasanya pengalaman kita itu untuk menyimpan uang itu bertahun-tahun kita ini gagal gitu ya, bertahun-tahun kita ini gagal untuk menyimpan uang karena selalu habis, ada rezeki lebih pun habis. Nah, bersama Public Gold saya dilatih untuk menjadi seorang penyimpan emas yang betul-betul memiliki ketegasan ya. Jadi ketika saya memiliki suatu rezeki lebih, saya berani untuk membeli 1 gram. Ataupun 2 gram, ataupun 3 gram, ataupun 5 gram, ataupun 10 gram. Ya. Karena memang kalau orang mengatakan, lah nanti uangnya habis, ya, nanti uang saya habis. Ya. Nah, mindset yang salah, yang masih belum paham ilmu emas, mereka menganggap uang itu habis. Saya katakan betul, memang uangnya habis, tetapi uang Anda ini sedang ditukar dengan benda yang lebih berharga. Ya. Memang uang Anda habis tetapi uang Anda sedang ditukar saja. Uang Anda hanya ditukar saja dengan sebuah benda yang nilainya lebih tinggi, lebih baik. Ataupun Anda bisa menyimpan atau menyelamatkan uang-uang merah-merah Anda ya, seratusan ribu Anda yang banyak tadi di dompet, ditukar dalam 1 keping emas logam mulia. Ya. Apa bedanya ketika Anda membelikan ini pada barang-barang ya, contohnya baju, tas, sepatu, peralatan rumah tangga ya, itu nilainya akan turun. Ya, ketika Anda belikan uang Anda ini belikan sepatu ataupun baju ataupun peralatan rumah tangga yang Anda belanja, maka 3-4 tahun lagi mungkin sudah nggak berarti lagi kan? Mungkin bajunya sudah sobek atau bajunya sudah tidak muat, kemudian atasnya sudah lusuh, kotor, kena debu dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa ini bukan sebuah keputusan yang bijak ketika Anda dengan mudahnya membelanjakan apa yang Anda miliki ya. Memang belanja itu perlu, tetapi hanya
seperlunya saja ya, bukan karena keinginan, tetapi memang karena kebutuhan. Kalau memang itu Anda butuhkan, silahkan. Tetapi kalau itu hanya Anda membuang-buang uang Anda dalam bentuk shopping dan sebagainya tanpa ada sebuah tujuan, saya rasa sampai kapanpun karakter ini akan Anda miliki ya. Oke, saya sapa-sapa dulu. Wah, base-nya Bu, saya belum sempat pergi keburu pandemi. Oh, saya doakan Bu Susi dan tim nantinya akan sampai ke jalan-jalan ikut Golden Tour ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ketemu di sana ya Bu. Kita bisa ketemu di Penang, di HQ, di kantor pusat Pabriko Internasional ya. Suatu hari ya. Sebenarnya di bulan April tahun 2020 pun saya akan datang ke Pineng untuk mengunjungi HQ bersama dengan tim Jogja, tetapi ya karena pengaruh pandemik ini, COVID-19 ini membuat semua schedule yang kita rencanakan harus kita tunda. Tapi tidak apa-apa karena ini semua demi keselamatan kita semua. Ini semua demi kesehatan kita semua ya. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang sehat, kita bisa menjalani hidup ini menjadi lebih baik ya. Oke, kemudian satu lagi yang terpenting di dalam Anda membina bisnis di dalam Public Good ini, Public Good adalah bisnis yang sangat-sangat mudah untuk dijalankan ya, karena ini bukanlah bisnis MLM ya, banyak orang yang mengatakan ini bisnis MLM-nya, tetapi yang saya katakan adalah ini bisnis customer base ya. Anda hanya mengajak teman Anda, saudara Anda untuk menyimpan emas, dan emas ini nantinya akan bermanfaat untuk keperluan rumah tangga Anda, untuk biaya pendidikan anak-anak, untuk umroh, untuk naik haji, kemudian untuk renovasi rumah, kemudian untuk pendidikan anak untuk kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun Anda bisa jalan-jalan keliling dunia dengan keluarga besar Anda, dengan anak cucu Anda. Jadi di dalam Public Good ini saya dilatih untuk memiliki dream ya, memiliki sebuah impian yang besar, impian yang tinggi. Untuk apa? Karena impian inilah yang memotivasi Anda untuk Anda bisa mencapai harapan-harapan itu dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Karena apa? Mimpi, mempunyai impian itu gratis ya. Katakan saja, impikan saja dan tidak berbayar gitu ya, tidak berbayar. Mempunyai impian itu tidak berbayar. Untuk itu, kalau memang ini Anda memiliki impian yang besar, lakukanlah dalam hidup Anda dan kejarlah dengan semangat yang luar biasa ya. Saya mendapatkan banyak orang-orang sukses di Public Good ini memang beliau-beliau ini bukan orang sembarangan ya, maksudnya mereka memiliki ketahanan mental dan emosional yang bagus, kemudian pekerja keras, kemudian mereka fokus pada solusi ya, bukan fokus pada masalah ya. Kalau orang terbiasa fokus pada masalah, maka yang ada di dalam dirinya adalah kemarahan, suka mengkritik, suka mengeluh, kemudian suka komplain dan sebagainya. Dan bersama dengan Public Good saya menemukan hindari 3C ya. Komplain, kritik, dan condemn itu sebaiknya Anda hindari ya, karena apalagi Anda bergaul dengan orang-orang yang suka seperti itu ya. Kalau di Public Good saya diajarkan untuk menghindari orang-orang yang semacam itu. Karena apa? Orang-orang semacam itu hanyalah orang-orang yang hanya fokus pada masalah. Masalahnya itu sebenarnya sangatlah kecil, tapi selalu diperbesar menjadi sesuatu hal yang itu membuat Anda justru kehilangan waktu untuk menjadi sukses. Ya, bersama Public Good saya dilatih untuk fokus kepada solusi. Ketika Anda menemukan satu kendala, maka langkah apa yang akan Anda raih, Anda jalani untuk menyelesaikan masalah Anda. Nah, itulah bedanya mengapa saya, mungkin banyak orang yang mengatakan saya mungkin 3 tahun setelah kenal dengan Public Good ini saya jadi berubah ya. Mungkin berubah, mungkin teman-teman sekolah saya dulu, teman-teman kuliah saya, teman-teman kerja saya, menemukan saya sekarang sudah menjadi pribadi yang berbeda ya. Oke, jadi pribadi yang berbeda itu termasuk salah satu tujuan dari Public Good. Di Public Good tidak hanya menginginkan Anda sukses di dalam membina bisnis, tetapi lebih kepada fokus pengembangan diri Anda. Ya, ketika
banyak mentor itu mengajarkan kepada saya, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki lingkungan positif. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki mindset positif, ya. Supaya apa? Supaya hidup Anda menjadi lebih baik, ya. Supaya lingkungan Anda bersih dan Anda bisa bekerja dengan lebih baik, ya. Itulah mengapa banyak sekali orang yang bergabung dengan Publico selama 2-3 tahun dan dia betul-betul membina bisnis, dia betul-betul bergaul dengan lingkungan yang bagus, dia betul-betul menimba ilmu dari mentor-mentor dari Publico. Saya melihat dan saya merasakan pada hari ini mereka semua sudah berada di tingkat kematangan, ya, tingkat kematangan baik secara finansial maupun di dalam membina keluarga mereka. Ya, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam membuat sebuah keputusan hidup yang penting di dalam hidup mereka. Jadi itulah yang saya lihat, saya contoh dari mereka-mereka orang yang sukses bersama Publico, bukan hanya pengembangan Anda dalam sisi finansial, bukan hanya melatih Anda secepat mungkin memiliki financial freedom semudah mungkin, tetapi Anda akan dilatih menjadi seorang yang memiliki pengembangan diri yang positif, yang itu akan membawa hidup Anda menjadi lebih baik. Ya, jadi itulah 4 tips ya, saat yang tepat kapan kita membeli emas, ya. Saya ulang lagi, yang pertama, beli emas tidak perlu tunggu harga, ya, tidak perlu tunggu harga naik turun dan sebagainya. Ketika Anda ada uang, silahkan segera bertransaksi, ya. Kemudian bagi pembeli pertama kali, jangan tunggu harga terbaik, karena saya rasa setiap hari adalah harga terbaiknya. Kemudian yang ketiga, beli dulu dengan budget yang kecil tetapi konsisten, ya. Budget yang kecil tetapi konsisten, ya. Jangan membeli langsung banyak, sekilo, langsung 100 gram, 200 gram, tapi Anda 3 tahun, 4 tahun kemudian Anda tidak membeli, ya. Anda lebih baik saya sarankan rutinkan diri Anda membuat kebiasaan atau disiplin diri setiap bulan 300.000, 300.000, 300.000 dan sebagainya, ya. Pun banyak yang mengatakan, apakah ketika saya menjadi member Publico, apakah saya diwajibkan untuk membeli setiap bulan? Oh, tidak ya. Publico ini adalah sebuah pilihan hidup Anda, ya. Ketika Anda mendisiplinkan diri Anda rutin menyimpan emas secara rutin, menyisihkan 1%, 10% dari penghasilan Anda dalam bentuk emas, maka yang akan menjadi kaya adalah Anda, ya. Karena itu adalah simpanan Anda. Seperti mentor saya selalu berpesan, sisihkan 10% penghasilan kita dalam bentuk emas, tetapi 90% boleh Anda belanjakan. Tapi ingat bahwa 10% yang Anda simpan itu untuk mengkayakan diri Anda sendiri. Tetapi 90% yang Anda belanjakan itu untuk mengkayakan orang lain. Nah, Anda bisa berpikir, Anda bisa paham dengan apa yang saya maksudkan ini. 10% Anda itu setiap bulan harus punya kebiasaan menyimpan untuk kekayaan Anda, ya. Karena yang 90% yang Anda belanjakan untuk membeli kebutuhan yang lain, itu Anda sedang mengkayakan orang lain karena itu dagangannya orang lain, ya. Jadi banyak orang berpersepsi yang memahami ini. Seperti saya pun dulu juga memahami makna ini juga, oh betul ya, 10% itu memang hanya mengkayakan saya, tetapi yang 90% itu adalah saya berikan ke orang lain. Untuk itu saya mulai merubah mindset saya untuk menjadi menyimpan lebih banyak, ya. Oke. Selamat sore untuk Ibu Susi tadi ya, sudah ajak teman-teman semuanya. Oh, selamat sore Pak Gatot Koco, selamat sore Pak Bambam. Apa kabar semuanya ya? Jadi yang keempat tadi adalah lakukan secara rutin untuk dapatkan harga yang rata-rata. Dan bila tidak mulai menyimpan dari sekarang, maka Anda tidak akan mempunyai harga yang terbaik, ya. Jadi itulah mengapa saya saat ini berkomitmen untuk mendidik, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia agar mulai belajar menyimpan emas sedini mungkin, secepat mungkin. Semakin Anda tidak belajar menyimpan, maka secepat mungkin Anda juga tidak akan pernah bisa menjadi kaya.
ya. Karena kekayaan yang Anda simpan 10% dalam emas Anda itu akan terus bertambah kalau Anda mempunyai kebiasaan yang rutin dalam menyimpan setiap bulan. Itulah saya fokus pada pembinaan masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia ini bisa financial freedom di usia sebelum 30 tahun. Ya, saya banyak menemukan sahabat-sahabat dealer saya di Malaysia, mereka umur 22 tahun, mereka umur 27 tahun, umurnya 30 tahun, tetapi penghasilannya sudah berpuluh-puluh juta setiap bulan. Ya, mereka sudah merasakan financial freedom, mereka bebas hutang, kemudian mereka sudah memiliki rumah, mereka sudah memiliki kendaraan, mereka sudah mempunyai biaya pendidikan anak, dan mereka sudah belajar menginvestasikan ke apa yang mereka hasilkan itu untuk membuat aset-aset baru. Seperti contohnya mereka sudah mencoba mengembangkan aset keuangan mereka dalam bentuk properti, dan properti ini akan mereka sewakan untuk menghasilkan uang yang lebih. Dan itulah mengapa rahasia orang menjadi kaya, karena dia bisa mengatur keuangannya dan uang itu bisa bekerja untuk kita. Ya, karena selama ini yang saya ketemukan adalah karena karakter orang yang boros, kemudian gengsi gitu ya, membeli sesuatu harus merek terbaik dan sebagainya, karena kalau penampilannya keren itu merasa dirinya lebih berharga. Sebenarnya kaya itu ya, kaya yang sebenarnya adalah ketika dia memang dalam financial freedom ya. Seperti mentor saya yang selalu pesan bahwa ketika Anda kaya, dikatakan kaya adalah ketika Anda sudah financial freedom. Apa yang pendapatan Anda itu lebih besar daripada pengeluaran Anda. Ya, kalau gaji Anda 10 juta, tetapi pengeluaran Anda 11 juta, maka Anda miskin 1 juta. Tetapi kalau penghasilan Anda 5 juta saja, tetapi pengeluaran Anda hanya 4 juta, maka Anda kaya 1 juta per bulan. Jadi mindset-nya harus dirubah ketika orang yang kaya itu adalah yang memiliki penghasilan itu lebih besar daripada pengeluarannya, bukan pada jumlah penghasilan yang dia dapatkan. Ya, kalau penghasilan besar biasanya akan ikut-ikutan ya, kebutuhannya jadi kepingin ya. Dulu naiknya motor kuno gitu ya, motor-motor yang sudah uduk ya, begitu tambah penghasilan pengennya naik motor sport ya, tambah lagi gajinya pengennya naik mobil ya. Ya itulah naluri manusia, dan bersama dengan pabrik good semua pemikiran-pemikiran yang seperti itu di dalam hidup saya dahulu berubah ya. Saat ini saya belajar untuk bagaimana caranya saya bisa mengembangkan aset keuangan menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak. Nah, itulah kenapa Anda ketika bergabung dengan Public Gold itu tidak hanya mengembangkan kemampuan Anda dalam menghasilkan keuangan, tetapi secara pengembangan diri Anda, kepribadian Anda, karakter Anda akan dirubah menjadi lebih baik. Ya, jadi itulah mengapa saya fokus untuk membina masyarakat Indonesia, dan saat ini memang Public Good masih baru ya, masih 4 tahun di Indonesia, jadi masih terus ada harapan untuk berkembang ya. Nanti akan ada pabrik cetak emas sendiri, kemudian akan membuka cabang-cabang baru di berbagai kota dan berbagai pulau di Indonesia, dan saya punya keyakinan bahwa 3-4 tahun lagi bisnis Public Gold ini akan boom di Indonesia ya, akan berkembang pesat di Indonesia ketika semua orang paham apa itu Public Gold ya. Dan saya bersyukur saya sudah merintis ini selama 3 tahun, dan saya akan terus mengajak Anda, terus memberikan edukasi kepada Anda apa yang menjadi manfaat emas. Ya, emas itu bisa mudah dijual, bisa mudah digadaikan. Anda ketika ada terjadi musibah dalam diri Anda bisa tinggal jual dan Anda akan mendapatkan dana segar lebih cepat. Ya, tapi yang terpenting Anda haruslah konsisten, ya, konsisten dan pantang menyerah. Anda harus terus jalani semua yang Anda hadapi. Banyak sekali nanti dalam membina bisnis itu
seorang yang sukses ya, seorang yang sukses itu tidak ada yang meraihnya dengan mudah. Ya, semua orang sukses pasti mengalami banyak kendala dalam hidupnya dan dia berhasil menjalani itu dengan baik. Nah, itulah kenapa Anda perlu bergabung dengan Public Gold, karena dalam Public Gold itu dilatih bagaimana caranya Anda menghadapi setiap kendala yang Anda hadapi, dan Anda akan menemukan banyak orang yang support Anda. Seperti saya pun menjalani bisnis Public Gold ini tidak sendirian. Saya punya keluarga besar G100. Ya, keluarga besar G100 Network di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan beliau sudah berhasil membina lebih dari 130 customer di seluruh negara. Itulah mengapa mungkin kehidupan saya, pergaulan saya, mindset saya semua berubah. Dan saat ini saya berkomitmen untuk membantu Anda. Ya. Oke, saya menyapa lagi. Selamat sore Ibu Dian Saraswati. Apa kabar sore ini? Selamat menyiapkan menu berbuka puasa yang seger-seger ya Bu. Ya, sebentar lagi ya kita tunggu masa Anda berbuka puasa ya. Dan saya akan menemani Anda dengan ngabuburit emas ya. Besok pagi saya akan, besok pagi saya izin ya untuk pamit tidak memberikan sarapan emas, karena saya besok mengikuti sebuah training yang dilaksanakan oleh Menteri Kominfo dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Besok pagi saya mengikuti pelatihan, jadi saya akan menjumpai Anda besok sore ya. Saya akan menjumpai Anda dalam ngabuburit emas ya. Untuk sarapan ilmu pagi besok saya mohon izin ya, karena saya harus mengikuti pelatihan dari Kementerian Kominfo dan juga Kementerian dari Ekonomi Kreatif. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa berdaya guna, bisa menggunakan internet ataupun dunia digital untuk pengembangan bisnisnya. Itu nanti suatu hari pasti akan saya sharing kepada Anda, supaya Anda pun juga mendapatkan ilmu yang terbaik di bisnis Anda. Oke? Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Anda bahwa ketika Anda ingin bergabung dengan Public Gold, Anda bisa menghubungi introducer Anda ya, siapa yang mengajak Anda datang dalam live saya ini, kemudian Anda tertarik menjadi keluarga besar Public Gold, maka saya akan meminta Anda untuk menghubungi introducer ya. Introducer Anda adalah orang yang mengajak Anda untuk bergabung menjadi keluarga Public Gold. Dan setelah itu nanti Anda akan dibimbing oleh introducer Anda untuk menjalani bisnis Public Gold ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, karena sebentar lagi sudah waktunya berbuka puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan semuanya, semoga lancar sampai hari kemenangan tiba ya. Anda silahkan menyiapkan menu yang terbaik untuk Anda bisa menyantap menu buka puasa Anda ya. Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan dilancarkan semuanya, dan Anda bisa sukses dan berhasil bersama dengan Public Gold Indonesia dan tim G100 Indonesia. Oke, sekian salam saya. Saya doakan semoga Anda semuanya semakin hari semakin sukses. Sampaikan salam sayang saya kepada semua orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda, dan semoga semuanya bisa ketemu lagi dengan saya di besok sore di Ngabuburit Mas. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat berbuka puasa.